Sedang berada di Obelix Sea View Jogja teman-teman. Bagaimana rute, harga tiket, fasilitas dan lainnya teman-teman yang pengen berlibur di Jogja, silahkan simak ya. Teman-teman, menjadi bisa pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan salah satu tempat wisata di Indonesia, yaitu Obelix Sea View Yogyakarta, dimana teman-teman yang pengen berkunjung ke sini sebenarnya rutenya itu hampir sama ketika teman-teman pengen berkunjung di Parangtritis, pantai Parangtritis. Namun untuk kita bisa naik di Obelix Sea View Jogja, teman-teman harus berkendara atau menggunakan kendaraan, bisa rental mobil atau ada rentalan mobil yang bisa kita pakai untuk penjemputan dan pengantarannya itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman memang untuk naiknya lumayan tinggi sekali, tapi pemandangannya cukup bagus dan cukup memuaskan hati. Untuk rutenya sendiri yang termudah di Obelix Sea View Jogja adalah melalui Jalan Jogja Parangtritis sekitar 31 km. Setelah melewati pantai Parangtritis, kita ke arah timur melalui jalan yang berkelok-kelok dan menanjak ekstrim, sehingga dalam hal ini dibutuhkan sopir. Makanya kalau teman-teman misalnya menggunakan kendaraan pribadi harus berhati-hati ya, atau cari amannya teman-teman bisa menyewa rental mobil yang ada di sana dan juga sopirnya yang sudah handal dan juga terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu tarif parkir di Obelix Sea View Jogja, untuk motor atau sepeda itu 5.000, mobil itu 10.000, sedangkan elf itu adalah 25.000 dan bus adalah 50.000. Untuk jam buka dan harga tiket masuk untuk di Obelix Sea View Jogja untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat itu pukul 9 sampai dengan jam 21 waktu Indonesia bagian barat tentu saja, dan harga tiketnya itu 30.000 per orang. Sedangkan Sabtu, Minggu dan hari libur itu tetap buka. Untuk pukul pembukaannya itu pukul 8 sampai jam 10 malam teman-teman, jam 10 malam, dengan harga tiket itu 40.000 per orang. Kalau teman-teman, ini adalah bagian dari fasilitas atau suasana rekreasi ketika teman-teman berada di Obelix Sea View Jogja. Nah, sarannya datang ke sini sore hari deh, pas ada acara-acara seperti itu cukup ramai dan teman-teman bisa banget untuk menikmati keindahan Jogja itu dari atas bukit seperti ini. Nah, untuk di Obelix Sea View Jogja ini juga ada beberapa pentas seni dan juga spot fotonya ya. Untuk spot foto ini ada yang menyediakan juga. Selain spot fotonya itu ada yang menyediakan, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kalau yang berbayar tuh sekitar 30.000 beberapa spot foto. Tapi kalau yang gratis juga sudah cukup bagus teman-teman, dan cukup bagus, dan suasananya memang kalau misalnya siang hari itu agak sepi. Tapi kalau hari libur ya tentu saja masih ramai ya. Untuk teman-teman yang pengen mendapatkan view bagus atau sunset itu di sore hari ya. Sore hari itu bagus banget kalau misalnya teman-teman berada di sini. Ini kebetulan kita di siang hari ya. Kita berada di Obelix Sea View Jogja. Untuk teman-teman yang ada juga makanan ya atau food plaza di Obelix Sea View Jogja. Terus ada fasilitas lainnya, misalnya ada toko oleh-oleh, ada juga kolam renang, musola, toilet, VIP room, DJ performance dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini beberapa suasana atau beberapa destinasi wisata teman-teman yang pengen mengunjungi di Obelix Sea View Jogja. Nah, teman-teman, kalau misalnya pas ya sore hari gitu ya, itu suasananya cukup bagus. Ini siang hari tapi suasana juga tak kalah bagusnya teman-teman, tak kalah bagusnya. Kalau teman-teman memang berkeinginan untuk berwisata di Jogja, maka tempat ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi kalian semuanya. Apalagi malam hari ya, ada pertunjukan musik dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, ulasan kita terkait dengan Obelix Sea View Jogja. Nah, teman-teman mungkin nanti Nah, ini adalah tempat spot fotonya, dan kebetulan ini mau berfoto di atas itu, tapi tentu saja dengan pengaman dan pengawasan. Kalau misalnya
kosong seperti ini, teman-teman harus berhati-hati juga karena di bawahnya itu tebing curam. Nah, itu adalah pantai Parangtritis tuh yang dari kesini kelihatan tuh ya. Itu adalah pantai Parangtritis yang bisa menjadi yang biasanya itu menjadi tujuan pariwisata juga. Itu seperti itu teman-teman untuk ulasan yang bisa diberikan. Ini sekedar informasi aja bagi kalian semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu menyusurinya cukup capek ya, cukup capek kalau misalnya dari ujung ke ujung gitu, tapi juga kecapean kita terbayar dengan adanya pemandangan yang cukup menakjubkan, bisa dikatakan demikian, cukup menakjubkan sekali kalau teman-teman misalnya berlibur di tempat wisata ini. Seperti itu teman-teman menjadi bisa di video-video ini juga membagikan tempat wisata-wisata yang lainnya yang pernah kita kunjungi. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga memberikan komentar atau masukan bagi kalian atau ada yang ditanyakan. Nah, ini kalau dari halaman depan nanti kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Ini halaman depan ketika kita baru masuknya seperti itu. Nah, untuk di bagian ini di bagian atas ya. Di bagian atas kita bisa melihat pemandangan Jogja dari atas, ininya seperti itu, atau dari ketinggian. Nah, dari ketinggian pengalaman cukup menakjubkan ya, cukup menakjubkan bagi kalian semuanya yang ada rencana untuk berlibur, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pokoknya nggak nyesel deh kalau teman-teman ke Jogja berkunjung ke tempat wisata ini. Seperti itu kurang lebih. Jadi wisata baru juga karena belum ada 3 tahun teman-teman, belum ada 3 tahun untuk tempat wisata ini. Jadi masih informasinya itu sudah banyak, tapi ya sudah banyak informasinya, sudah banyak ditemukan, tapi untuk yang memberikan ulasan barangkali masih sedikit, makanya kita memberikan ulasan bagi kalian semuanya. Ini gambarannya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya awas tebing dan sebagainya, teman-teman harus berhati-hati seperti itu. Ini ketika ada di bagian bagian luarnya kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Banyak orang yang berfoto selfie gitu ya, berfoto selfie atau menikmati keindahan dan juga kemewahan kota Yogyakarta. Yogyakarta itu menjadi salah satu kota tujuan para wisatawan selain juga Bali misalnya, atau di Puncak Bogor atau lain sebagainya. Kalau di Pulau Jawa itu Yogyakarta menjadi destinasi atau tempat wisata yang cukup banyak. Malang juga banyak juga sih sebenarnya teman-teman. Kalau nantilah kapan-kapan kalau kita misalnya ada kesempatan untuk review tempat wisata yang lainnya, bisa kita bagikan kepada kalian semuanya. Nah, itu teman-teman video yang bisa kita bagikan. Kita pamit undur diri. Nanti barangkali ada bagian tempat wisata lain atau masih di Obelix Review Jogja ini, kalau teman-teman nanti akan kita ulas. Nah, kalau kita keluar tuh nanti ada toko seperti ini ada menyediakan oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, itu kita pamit undur diri, dan itu kita menggunakan mobil rentalan karena memang untuk sekali lagi untuk mengantarkan ke lokasi ini jalannya cukup tebingnya cukup tinggi dan juga terjal, dibutuhkan pengalaman seperti itu. Teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like.